Orang yang ngaji bab zakat itu Allah bakal berikan rezeki berlimpah ruah. Itu janji agama. Tapi ya Allah, saya pengen ngamalin ajaran agama dengan sempurna, termasuk ajaran zakat. Kalau niatnya begitu, pastikan Allah bakal kasih rizki banyak. Wong pengen jadi muslim yang sempurna. Adab-adab zakat. Kita maklumi bersama bahwa zakat itu satu daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah berzakat. Dan zakat ini, saudara, digandengkan oleh Allah dalam Al-Quran pada puluhan ayat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan solat dan bayarlah zakat. Satu indikasi bila mana ada orang solatnya rajin tapi tidak berzakat, pastikan solatnya enggak bakalan diterima. Begitu juga ada orang yang zakatnya rajin tapi enggak solat, itu juga zakatnya tidak diterima. Karena ini digandengkan. Dan ngaji bab zakat ini, saudara, mendidik orang yang ngajinya bakalan duitnya banyak. Itu begitu. Orang yang ngaji bab zakat itu Allah bakal berikan rezeki berlimpah ruah. Itu janji agama. Bila niat ngaji bab zakatnya benar. Bila niat ngaji bab zakatnya enggak benar, maka ngaji bab zakat tambah susah hidupnya. Tambah susah. Ya, ada punishment, ada reward, itu normal. Jangan sampai ngaji bab zakat gue mustahik apa bukan ya, jangan begitu. Ini enggak benar namanya. Tapi ya Allah, saya pengen ngamalin ajaran agama dengan sempurna, termasuk ajaran zakat. Kalau niatnya begitu, pastikan Allah bakal kasih rizki banyak. Wong pengen jadi muslim yang sempurna, pengen jadi muslim yang bisa berzakat. Makanya Nabi bilang, ni'mal aunu ala ta'atillah al-mal. Sebaik-baiknya yang nolong untuk ibadah, harta. Kalau kita pengen zakat, kudu punya harta. Gua mau gadah sama duit, gua ngeri, takut dihisab di akhiratnya. Takut apa? Dihisab di akhiratnya. Ngeri, takut dihisab. Yang kayak begini enggak bakalan sama Allah dikasih kaya. Emang dia kagak mau kaya. Begitu. Bener enggak? Begitu. Kenapa dia berpikiran kayak begitu? Kan kemarin udah diterangin, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang kaya. Orang kaya mah sholat, si miskin sholat. Orang kaya puasa Ramadan, si miskin puasa, sama masuk surganya. Orang kaya zakat, si miskin kagak, udah duluan aja beda. Orang kaya mau haji, si miskin kagak, udah 2 aja langkahnya kelewatnya. Orang kaya berumroh, si miskin kagak. Orang kaya bangun masjid kayak Budian Al-Mahri, kubahnya pakai emas,
si miskin kagak. Jadi dulu orang kaya, dulu orang miskin. Orang kaya. Itu kan yang benar. Orang miskin juga kalau benar duluan juga bareng sama orang kaya. Janjinya benar. Jadi bukan kayaknya, apanya? Benernya. Mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang miskin kek, yang penting jadi orang benar, pasti masuk surga. Begitu. Makanya baca ratib haddad itu kalau istiqomah akan mendidik kita jadi orang kaya benar. Orang kaya kalau kayanya nggak dikasih jadi orang, kalau kayanya nggak dikasih jadi orang benar, masih bagus. Begitu. Zakat ada dua pengertian, mensucikan dan menumbuh kembangkan. Ini bakal bertumbuh kembang. Makanya jiwa kita senang. Jiwa kita senang. Kudu senang. Berikutnya, niatan kita cari ridho Allah. Dalam zakat itu bukan cari dipuji sama orang, cari ridho Allah. Allah uji kita. Bener nggak kita cinta sama Allah? Kata Allah, tolong dong yang 2,5% keluarin. Siap. Kalau orang cinta mah siap. Kata Allah, bener nih, cinta sama saya, keluarin. Saya mau zakatnya saban bulan, nggak diajarin. Jangan saban bulan. Begitu. Karena sekarang lagi dikasih untung gede, karena bulan depan mau Allah kasih rugi. Sebab yang bukan kita doang hambanya, kan tetangga kita juga hamba Allah juga. Bener nggak? Maka ngitungnya setahun untung atau rugi kita dalam bisnis, bukan tiap bulan. Itu namanya evaluasi mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang adab-adab zakat. Kita maklumi bersama bahwa zakat itu satu daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah berzakat. Dan zakat ini, saudara, digandengkan oleh Allah dalam Al-Quran pada puluhan ayat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan solat dan bayarlah zakat. Satu indikasi bila mana ada orang solatnya rajin tapi tidak berzakat, pastikan solatnya enggak bakalan diterima. Begitu juga ada orang yang zakatnya rajin tapi enggak sholat, itu juga zakatnya tidak diterima. Karena ini digandengkan. Dan ngaji bab zakat ini, saudara, mendidik orang yang ngajinya bakalan duitnya banyak. Itu begitu. Orang yang ngaji bab zakat itu Allah bakal berikan rezeki berlimpah ruah. Itu janji agama. Bila niat ngaji bab zakatnya benar. Bila niat ngaji bab zakatnya enggak benar, maka ngaji bab zakat tambah susah hidupnya. Tambah susah. Ya, ada punishment, ada reward, itu normal. Jangan sampai ngaji bab zakat gue mustahik apa bukan ya, jangan begitu. Ini nggak benar namanya. Tapi ya Allah, saya pengen ngamalin ajaran agama dengan sempurna, termasuk ajaran zakat. Kalau niatnya begitu,
pastikan Allah bakal kasih rizki banyak. Wong pengen jadi muslim yang sempurna, pengen jadi muslim yang bisa berzakat. Sebelum nerangin adab, sebetulnya saya tidak pada bagiannya kalau ngaji kitab ini nih. Bukan nerangin hukumnya karena kitab kita tasawuf, bukan kitab fikih. Jadi enggak nerangin hukum, neranginnya adab-adabnya. Tapi bagaimana mau diadab-adab? Wong adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Bagaimana mau beradab? Wong ilmunya kagak ada. Maka kita mau nerangin ilmunya sedikit aja, tentu tidak luas. Sebab kalau luas nanti keluar dari tujuan kitab kita, ngaji kita fikih lagi, begitu. Biar gampang zakat. Saudara punya uang aja dah, uang, nabung dari tahun 2000, nabung. Samping ini bank apa namanya, Mbak? Sampai nggak pernah? BSI, baik, BSI. Kita nabung dari tahun 2000, dari tahun. Berarti udah berapa tahun nih ya? 24 tahun. Baik. Nabung 5.000, 50.000, 50.000. Begitu nabung aja tuh di bank. Tahun 2000. Biar gampang dulu nih nyontoin. Saya mau nanya dulu, emas kira-kira segramnya berapa ya? 1,3. Baik, 1,3 kali 80 berapa tuh? 8 kali 1 80, 3 kali 8 24, 104. Baik, 104. Baik, 104. Kemudian dari tahun 2000 kita nabung. Begitu dulu tuh, biar gampang. Sampai nih malam dapatlah kita duit 104. Tadi 104 ya? Baik, 104 juta. 104 juta. Sampai nih hari, sampai tadi nabung rebo 104. 104 itu kalau dibelikan emas dapat berapa? 80 gram. Karena standarnya 80 gram sebetulnya. Saya pikir masih sejuta jadi 80 juta. Begitu. Mau ngitung begitu. Makanya saya nanya biar nggak salah saya ngitungnya. Begitu. Baik. Jadi benar tuh ya, 80 kali 1,3 104. Benar ya? Oke. Ini malam tanggal berapa nih Septembernya? Kita September aja dah. 4 September. Ini malam nih tadi tanggal 4. Maka kita dapatlah duit 104 juta. Begitu tuh. Punya tuh. Maka nih, yang harus diingat nih supaya zakatnya benar. Maka biar gampang, kita zakatnya 4 September. Catatan awalnya dulu. Dengan kita tadi duit kita nyampe 104 dari tahun 2000 kita nabung. Umpama, ini biar gampang. Maka namanya hari ini kita baru dapat 1 nisab. Ini biar gampang hitungnya. Biar ente jadi orang kaya nih, hitung aja pakai pulpen, pakai buku. Biar jadi orang kaya, begitu. Kalau nggak bisa ngitung nanti ditipu mulu kayaknya, gitu. Nah, kita namanya dapat 1 nisab. Nisab itu apa? Batas minimum wajib zakat. Apa itu nisab? Nisab itu apa?
batas minimum kita diwajibkan zakat. Itu namanya nisab. Ada dua unsur zakat nih. Satu lagi haul. Jadi kewajiban zakat itu ada nisab, ada haul. Haul itu 1 tahun. Jadi hari ini kita baru dapat 100 berapa? 4 juta. Hari ini 104 juta. Ditunggu oleh agama karena baru dapat, namanya baru nisab doang, belum zakat. Belum zakat. Tahun depan 4 September 2025 gubernur baru tuh gitu. 2025 ada nggak tuh duit tuh segitu 104 tuh atau lebih? Ternyata lebih. Begitu. Ternyata lebih. Begitu. Kalau pengen malam ini juga kita berzakat, saya mundurin, sama aja sih contoh mah. Tahun 4 September 2023 kalau dimundur-mundurin, ya kan? Tuh, biar malam ini zakat. 4 September 2023 kita dapat duit 104 juta. Malam ini ternyata ada duit kita di tabungan 150 juta. Artinya berarti lebih dari 104 juta. Maka malam ini kita diwajibkan berzakat. Hari ini. Kenapa hari ini? Karena dua unsur terpenuhi. Nisab sudah, haul sudah. Nisab sudah, haul sudah. Dan kita harus ingat-ingat biar jangan kita keuangannya oleng lagi. Zakat kita setiap 4 September. Mau 4 September tuh Ramadan kek, mau bukan kek, pokoknya 4 September. Enggak, saya mau Ramadan aja. Dosa. Kan kita sekarang, Ramadannya nanti, mengulur-ulur. Kan 4 September sekarang. Begitu. Kan belum Ramadan, kecuali kitanya pas mendapatkan jumlah angka 80 gram di Ramadan. Begitu tuh. Saudara harus hitung tuh kayak begitu tuh cara menghitung keuangan. Kayak begitu. Wah, saya nggak paham. Kapan duit saya dapat 80 gram? Kalau kemarin kan bisa 80 juta. Kalau cuman 800, 8 kali 8, 64, ya kan? Begitu. Kemarin tuh, ini bakal berubah-berubah nih, bukan angkanya masalahnya, emasnya ini. Yang harus jadi ukuran. Begitu, 80 gram, itu rumus. Duit yang ada itu kalau dibeliin emas ada 80 gram, dapat apa kagak? Begitu. Itu rumus. Kalau saudara, waduh gua kagak ingat. Gua tuh mendapatkan jumlah duit 80 gram tuh kapan ya? Begitu. Gua kagak ingat. Kalau saudara kagak ingat, saya mau ajarin rumus sederhana. Ini diingat-ingat. Bagaimana tuh rumus sederhananya? Ya udah, yang udah gua biasa jalanin Ramadan, umpamanya. Yang gua biasa jalanin Ramadan, baik. Kalau saudara kagak ingat, udah kadongan, biasa jalanin Ramadan, baik. Saudara mulai hari ini dicatat Ramadannya tanggal berapa untuk berzakat. Ramadannya jangan geser dari tanggal itu. Jangan suka-suka kita, tanggal 5 aja dah, ntar besok tanggal 10 aja deh, yang penting Ramadan. Ntar besok tanggal 20 aja, kagak bisa. Ini bukan kita mau sedekah, ini peraturan. Begitu. Artinya kalau kemarin-kemarin kayak begitu, rombak, khawatir mengganggu bisnis kita, mengganggu dagang kita. Jangan sampai kita nyalain Allah, gue udah zakat, gue udah sedekah, ngapa dagang gua rugi juga?
benar enggak kita berzakatnya. Begitu. Sebetulnya bukan kajian kita begini nih, karena kita mau kitabnya akhlak, udah adab aja. Cuma kalau langsung adab, kasihan juga sayanya gitu. Saya terangin fikih dulu jadi. Tuh begitu. Cara berzakat biar benar. Kalau kita dagang, kapan grand opening kita dagang? Tuh mau zakat harta tuh. Masalahnya gua ini rekeningnya tuh. Dagang juga rekeningnya itu, harta juga itu, udah jatuh. Ini kelemahan muslim, tidak pernah dipisah. Padahal negara nyuruhnya dipisah. Mana perusahaan, mana rekening pribadi negara. Kalau kita rekeningnya pribadi, ketika diberi dia lama pajak, habis harta kita, bukan harta perusahaan. Bener nggak? Tuh, kalau mengerti dunia perpajakan begitu. Perusahaan ya perusahaan, biar kita tahu laba atau merugi kita, untung atau rugi, kita biar ketahuan. Begitu harta itu, sehingga kita ada zakat usaha, ada zakat harta bentuknya uang yang dari hasil usaha itu yang masuk ke rekening, kan berbeda-beda bisa jadi. Kalau kita dagang tuh zakat harta tuh. Kalau gua sih kagak kerja, gua dagang. Baik, kalau dagang, kita kapan mulai dagang? Tanggal berapa kita mulai dagang? Grand opening tuh, dagang NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Begitu, dia dagangnya. Nasi uduk, kapan grand openingnya? Kita dagang nasi uduk 1 Januari, berarti zakat kita setiap 1. Nah begitu, karena saudaranya sebetulnya aturan Islam ini tanggal hijriah, tapi saudara nggak hafal tanggal itu. Guys, tanggal nasional aja nggak apa-apa. Begitu. Kapan kita mulai dagang? Biar gampang. 4 September, ini kan 4 September ya. 4 September tahun lalu. Biar gampang aja. Kita biar malam ini zakat nih, ngitungnya gampang gitu. 4 September tahun lalu. Baik, dagang apa? Baso. Baik, dagang baso. Baso tenis. Baso urat, karena memang ngelayaninya lama, sampai yang beli aja uratnya keluar, maka disebut baso urat. Begitu. 4 September 2023. Maka sekarang nih udah 1. Ingetin kalau zakat aturannya 2. Apa tuh? Nisab, haul. Berarti karena sekarang udah 4 September, udah dapat 1 haul. Haul udah masuk. Zakat enggak, entar belum ngitung nisab. Ada berapa harta kita? Hitung tuh. Ini kan banyak dagang nih di Cipulir nih, biar benar. Jangan sampai nyalain Allah begitu. Dalam dagang. Bisa saya ambil contoh dagang bakso aja dah. Enggak nasi uduk, saya ganti bakso dulu. Sama aja sih, contoh apa juga jadi. Dagang bakso. Maka karena sekarang ini 1 tahun, maka kita harus hitung. Pertama, mana aset, mana komoditi. Itu dulu. Mana aset, mana komoditi. Apa itu aset? Barang yang kagak diperjualbelikan, namanya disebut aset. Mana itu komoditi? Barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan, namanya disebut komoditi. Dagangnya kita apa nih? Dagangnya apa ini? Baso. Baik, biar saudara paham. Moga semuanya pada jadi orang kaya. Ini kita dagang bakso. Pertama kita hitung gerobak. Gerobak dijual nggak? Namanya apa?
Aset, jangan dihitung. Gerobak itu aset tuh berarti, karena kagak didagangin, jangan dihitung. Sendok didagangin nggak? Jangan dihitung. Garpu didagangin nggak? Jangan dihitung. Mangkok didagangin nggak? Enggak, jangan dihitung. Yang didagang-dagangin aja, jangan pada dihitung. Maka pertama, sebelum ngomongin aset dan komoditi, duit cash ada berapa? Begitu. Duit cash di laci. Duit kita nih dari dagang nih. Duit dagang. Biar gampang, dari dagang bakso rekeningnya BSI Cipulir. Begitu. Rekening dagang bakso nih. Oh, ternyata ada 30 juta duit cashnya hari ini. Maka 30 juta dari duit itu zakat enggak? Zakat enggak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak senisab. Enggak begitu cara ngitungnya. Maka hitung duit cash plus komoditi. Begitu. Tapi aset jangan masuk. Ada berapa kecap di gudang? Kecap didagangin enggak? Kan belanjanya dari duit dagang ini, bener nggak? Baik, ada berapa karton tuh kecap? Sekian kecap. Terus saus didagangin nggak? Saus, hah? Didagangin? Didagangin. Baik, begitu, gitu. Didagang apa kagak saus nih? Dagang. Hitung ada berapa botol saus? Cabe didagangin nggak? Dagangin. Hitung ada berapa kilo di gudang. Cuka apa aja yang didagangin, termasuk Indomie, mie instan, termasuk baksonya. Ada berapa? Ada sekian, 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 sekian. Tuh waktu beli berapa tuh duitnya? Totalnya. Di total ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Di total ternyata 90 juta berbentuk komoditi, barang dagangan. Duit cash berapa? 30 juta. Yang berbentuk komoditi 90 juta. Maka dijumlah tuh duit cash 30 juta ditambah 90 juta yang bentuknya barang komoditi. 30 ditambah 90 berapa? 120 juta. Maka 120 juta berapa tadi zakatnya? 104. Berarti kita haul masuk enggak? Masuk enggak? Nisab berarti kita wajib zakat. Berapa zakatnya? Dibagi 40. Biar gampang aja. Kalau zakat itu dibagi 40. Dibagi 40 duit yang total tadi itu. Dibagi 40. Begitu. 120 dibagi 40. Berapa tuh? Masa 3%? 2,5% lah. Semua juga zakatnya 2,5%. 2,5% tuh kalau kita orang kampung, persen-persen itu apa ya? Kita kagak sekolah, bingung. Pokoknya dibagi 40, itulah 2,5%. 120 dibagi 40 berapa tuh? Berapa? 3 juta. Kan udah gampang, 12 aja dibagi 3. Ayo dibagi 4 kan 3 juta. Ini 3 juta ini namanya duit zakat. Tuh, kita zakatnya 3 juta. Ini yang bikin usaha maju nih. Keluarin hari ini. Keluarinnya bagaimana? Nih biar dipahami dulu. Keluarin nih. Pisahin. Kalau duit itu di bank ambil dulu. Kalau duit di rumah nempel di dompet, cabut dulu. 3 juta. Ini udah, ini lacinya, pindahin kemari. Ini zakat harta daganganku ya Allah.
saya keluarkan, terimalah zakatku, berkahi bisnisku. Fatihah. Nah begitu. Doain amin. Udah dipisah nih. Kapan dibagikannya? Nggak mungkin malam ini manggil orang-orang, susah. Besok aja. Besok kita repot. Kayaknya yang paling luas saya Sabtu. Enggak apa-apa. Karena udah dipisahin. Begitu. Jangan nempel di situ, jangan. Pisahin. Syukur-syukur langsung bagi. Karena kita termasuk banknya masih tutup, ya udah baik. Begitu, pisahin. Nih, udah kita pisahin. Mau kita bagi. Tadi duit berapa tuh? 3 juta. Bagaimana baginya? Minimal dibagi 3. Ini biar gampang, biar paham. Minimal bagi 3 aja. Biar ngerti, biar gampang nih. Saya ini menyingkat dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. 1, fakir. 2, miskin. 3, sabilillah. 3 aja. Begitu. Udah 3 ini aja nih. Dari 8 tuh karena bagi sendiri bakal muncul 3 inilah paling enggak. 3. Maka duit 3 juta tuh dibagi 3. Sepertiga buat fakir, sepertiga buat miskin, sepertiga buat sabilillah. Begitu. Jadi kalau tadi duitnya ada berapa tadi? 3 juta. Berarti 1 juta jatah fakir, 1 juta jatah miskin, 1 juta jatah sabilillah. Sesudah begini nih, biar benar nih bagi zakatnya. Minimal dibagi 3. Minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Apanya nih? Fakirnya 3, lebih dari 3 bol, kurang dari 3 jang. Tuh, ini cara bagi zakat biar benar. Kalau nggak begini salah. Namanya zakatnya ngarang-ngarang sendiri. Namanya gitu. Enggak nurut sama agama. Bagi 3 minimal. Mau dibagi 10 silakan. Mau bagi 1000. Kalau bagi 1000 orang, 1 orang 1000 perak ya. Begitu. Pokoknya minimal dibagi 3. Miskin juga 3 orang. Sabilillah juga 3 orang. Sesudah dibagi 3, saudara baru ngomongin si ini 100.000, si ini 50, itu terserah. Yang penting 3 orang. Kalau si miskinnya 2 orang yang kita kasih 1 juta nih, udah ini 500, ini 500, maka wajib kita gantiin dari kantong di luar zakat 500 karena salah bagi kita. Gitu. Ini zakat nih, biar kita benar berzakat, begitu. Karena sebetulnya kita ini nggak ngaji zakat sebetulnya ini, jujurnya ngaji adab-adab nih, tapi sayanya ada ketakutan, takut saudara belum tahu cara bagaimana berzakat. Adab mau bagus, zakatnya salah. Jadi rumahnya temboknya mau tinggi, nggak ada pondasinya, lah kan hancur juga. Begitu. Biar benar cara berzakat. Tuh minimal kayak begitu tuh, saudara. Kalau saudara kaya kayak begitu. Mau saudara bagi karyawannya, karyawannya nggak apa-apa. Bagi saudara-saudara nggak apa-apa. Gitu. Karyawannya kalau jatuhnya fakir, ini miskin, ini sabilillah, begitu. Lalu apa itu fakir? Fakir itu orang yang penghasilannya di bawah 50% dari kebutuhan. Fakir itu orang yang penghasilannya di bawah 50% dari kebutuhan. Umpama kita kebutuhan rumah tangganya sebulan 1 juta, umpama, ini mau contoh doang. Kita gojek dapatnya 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Nah ini namanya di bawah 50%. Ini fakir nih. Miskin di atas 50%, di bawah 100%. Namanya miskin. Begitu. Miskin
Kita butuhnya 1 juta, dapatnya 500, 600, kadang 700, kadang 800, kadang 900. 1 juta belum pernah. Artinya menutup kebutuhan. Yang kayak begitu namanya Jadi yang fakir ini miskin juga enggak ini kira-kira? Hah? Yang fakir ini miskin juga enggak? Miskin juga. Yang miskin belum tentu, yang fakir udah pasti. Nah, begitu. Biar tahu mana fakir, mana miskin kita. Mengukur. Tuh begitu. Ini fakir miskin. Biar kita jangan sampai salah bagi. Salah bagi. Dan ini repot. Begitu. Biar kita nggak rusak di dalam berzakat. Itu begitu. Ini aturan zakat. Jadi muslim itu kalau mau dagang nanya dulu sama kiai. Gitu. Jangan nanya mulainya tanggal berapa, itu gampang. Gitu. Itu mau gampang tuh. Ini kalau datang ke kiai nanyanya mulainya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu mulu datang ke kiai. Tanya mau, "Nih saya mau dagang. Apa kewajiban muslim kalau dagang?" Biar kayaknya nerangin kayak tadi tuh. Begitu, ngaji dulu biar kita benar dalam dagang. Karena orang dagang kalau dia serius jalanin aturan Islam nggak bakal ngalamin kebangkrutan. Begitu. Jangan sampai yang penting gua udah zakat, nggak begitu. Ibarat kita nih jalanan. Ini apa ini? Bikin apa nih yang di depan ini? Gorong-gorong. Kita ini PU Jasa Marga. Jasa Marga berarti urusannya jalan raya, ngaspal jalan raya. Ini ada gorong-gorong, ya udah duitnya kita sumbangin aja buat gorong-gorong tuh biar cepet jadi. Yang kayak begini ini kira-kira ditangkep nggak? Ditangkep nggak? Hah? Kenapa ditangkep? Salah sasaran, ditangkap sama pemerintah, disebut korupsi. Padahal duitnya dikeluarin untuk kebetulin gorong-gorong, begitu, gorong-gorong. Tapi peruntukannya bukan itu, itu masih disalahin. Makanya kenapa antara PU jalanan sama PU jembatan berbeda? Jalanannya mudah rapi, jembatannya masih acakan. Kadang jembatannya bagus, 100 meter dari jembatan masih jelek. Karena tugasnya PU pengairan sama PU jalanan beda. Beda. Kita PU jalanan, ada jembatan rusak, ya udah kita bangun jembatan aja, tangkep. Kenapa tangkep? Menyalahi aturan. Padahal kata dia, gue udah keluarin. Nah, begitulah kita. Gue udah zakat, ngapa rugi? Jangan-jangan lu salah aturan zakatnya. Begitu. Inilah yang kamu harus dipelajari benar dalam bab zakat. Jangan asal kita ngeluarin. Begitu. Ini diatur, ditata. Agama itu mengatur supaya kita benar. Begitu. Kita benar. Makanya ngaji bab zakat itu butuh ama harta. Makanya Nabi bilang, ni'mal aunu ala ta'atillah al-mal. Sebaik-baiknya yang nolong untuk ibadah harta. Kalau kita pengen zakat kudu punya harta. Gua mau gak dah sama duit, gua ngeri. Takut dihisab di akhiratnya. Takut apa? Dihisab di akhiratnya. Ngeri, takut dihisab. Yang kayak begini enggak bakalan sama Allah dikasih kaya. Emang dia kagak mau kaya. Begitu. Bener enggak? Begitu. Kenapa dia berpikiran kayak begitu?
Kan kemarin udah diterangin, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang kaya. Orang kaya mah sholat, si miskin sholat. Orang kaya puasa Ramadan, si miskin puasa, sama masuk surganya. Orang kaya zakat, si miskin kagak. Udah duluan aja beda. Orang kaya mau haji, si miskin kagak. Udah dua aja langkahnya kelewatnya. Orang kaya berumroh, si miskin kagak. Orang kaya bangun masjid kayak Budian Al-Mahri, kubahnya pakai emas, si miskin kagak. Jadi dulu orang kaya, dulu orang miskin. Orang kaya itu kan yang bener. Orang miskin juga kalau bener duluan juga bareng sama orang kaya. Janjinya bener. Jadi bukan kayaknya, apanya? Benernya. Mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang miskin kek, yang penting jadi orang bener, pasti masuk surga. Begitu. Makanya baca ratib haddad itu kalau istiqomah akan mendidik kita jadi orang kaya bener. Orang kaya kalau kayanya nggak dikasih jadi orang, kalau kayanya nggak dikasih jadi orang bener, masih bagus. Begitu. Ini penting. Bagus. Begitu. Jadi kita diracuni. Lo mah jangan kaya. Kata Cina-Cina, lo mah jangan kaya, ngeri, takut masuk surganya belakangan. Lo mah miskin saja, yang kaya gua. Rugi negeri-negeri kita, tanah-tanah kita. Dari zaman Kibenen tinggal di situ, hari-hari kita dikubur di situ. Kita diusir dari kampung situ, pindah aja. Lah kita orang kampung situ pindah. Begitu. Bener nggak? Gara-gara apa ini? Iya susah ya, ditekan terus. Bener nggak? Kalau komplek orang kaya mah kayak di PIK, ada pagernya. Orang kaya ya begitu. Beda ya. Lah kalau kita kan orang susah ya. Padahal dia pendatang. Begitu. Ya. Kaya. Ya, makanya kita doain yang ngaji ini moga semuanya pada kaya dan benar. Gitu. Kalau kaya doang nggak bener, ya itu dihisab. Begitu. Biar kita bisa bantu bangun masjid, bantu santunan yatim. Kan dari itu, bantu karpet masjid, bantu kipas. Lah kan punya duit ya. Begitu. Maka jangan. Ini ngaji makanya dididik supaya kita jadi orang kaya, biar bisa zakat. Begitu. Biar bisa haji, bisa umroh, bisa bangun masjid. Begitu. Kalau enggak dikasih kayanya jadi orang bener, ya enggak apa-apa. Bagus juga. Bagus juga. Ya, kita nggak kebaca lagi kitab kita. Kata Imam Haddad, bila Anda punya harta wajib zakat. Saya contohin dua, zakat harta, zakat dagang. Dua doang, padahal masih banyak tuh. Di sini aja nih sampelnya. Begitu. Bila kita punya harta wajib zakat. Maka adab Islam keluarkan zakatnya. Pisahin. Satu. Keluarin. Bagaimana? Thayyibatan biha nafsuka. Hatinya kudu seneng. Jangan berat. Jangan berat.
saya ini jiwanya labil, berat kalau zakat. Gampang caranya. Kalau begitu tuh, setiap dia dagang, pisahin dulu 2,5% hasilnya, taruh di satu rekening. Paham nggak? Satu rekening. Rekening ini khusus, nggak dicampur apa-apa, khusus yang 2,5%. Jadi sehingga ketika udah setahun dagang, itu dicampur sama duit yang ada, nggak bakalan berat ngeluarinnya, karena kita udah pisahin. Tapi nggak mesti kayak begitu, ini teknis. Jiwa kita kudu seneng. Kenapa jiwa kita kudu seneng? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak ya? Oh iya, mau dibanyakin harta kita. Ini mau dibanyakin dengan zakat ini. Kemarin kita terangin, zakat ada dua pengertian: mensucikan dan menumbuh kembangkan. Ini bakal bertumbuh kembang, makanya jiwa kita senang. Jiwa kita senang, kudu senang. Berikutnya, niatan kita cari ridho Allah. Dalam zakat itu bukan cari dipuji sama orang, cari ridho Allah. Allah uji kita, bener nggak kita cinta sama Allah? Kata Allah, tolong dong yang 2,5% keluarin. Siap. Kalau orang cinta mah siap. Kata Allah, bener nih, cinta sama saya, keluarin. Saya mau zakatnya saban bulan, nggak diajarin. Jangan saban bulan, begitu. Karena sekarang lagi dikasih untung gede, karena bulan depan mau Allah kasih rugi. Sebab yang bukan kita doang hambanya, kan tetangga kita juga hamba Allah juga. Bener nggak? Maka ngitungnya setahun untung atau rugi kita dalam bisnis, bukan tiap bulan. Itu namanya evaluasi mikro, bukan total. Udah belum? Oh, belum. Ini yang benar nih. Kalau udah bunyi itu mananya disuruh udah biasanya. Berikutnya, buru-buru dipisahin. Kayak tadi tuh pisahinnya, biar benar. Pisahin dulu. Terus kalau dipisahin, buru-buru dibagikan. Jangan dientar-entar. Entar rezekinya entarin nama Allah. Kecuali udzur. Tidak mungkin ini setahunnya malam ini, mau bagi malam ini, ngumpulin orang repot. Ya udah pisahin, besok pagi. Karena darurat. Kalau bisa malam ini, masih bisa sih ngumpulin orang, baik bagi langsung. Begitu. Bagaimana nih zakat hartanya ini saya beliin baju aja buat THR-nya? Kagak boleh. Bagaimana saya beliin sembako aja? Ya kagak boleh. Begitu. Bagaimana saya beliin sarung aja? Iya kagak boleh. Ama kita itu kalau ama yang si miskin boleh, ama si fakir boleh, ama si sabilillah boleh, terserah dia. Ama kita mah jangan, nggak boleh. Mentang-mentang kita dagangnya Abu Gosok, sama karyawan kita gaji lo Abu Gosok, mau nggak? Lah kagak mau, duit. Masalah duitnya buat beli Abu Gosok urusan dia. Masa gajinya oli kan? Oli gajinya, jangan. Udah jalanan licin, begitu. Gaji, jadi jangan. Itu lain. Kalau kita pengen ngasih sembako, bukan dari zakat, dari sedekah kita. Biar kita benar cara berzakat, diatur. Kalau kita jalanin zakatnya dengan benar,
Kata Imam Haddad, fa in fa'alta dzalik darrat alaikal barakat. Keberkahan demi keberkahan bertubi-tubi di dalam harta kita. Makin tambah maju bisnis. Kalau benar rumus tadi, kebaikan demi kebaikan Allah bakal curahkan ama kita, dan harta kita jadi pelindung kita di dunia, dikubur di akhirat. Di dunia kita jadi selamat, dikubur jadi selamat, di akhirat enggak masuk neraka. Asal berzakat dengan benar dan adabnya benar. Wis segitu aja dah. Ada yang ditanya mungkin silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak. Iya, punya model 1M. Iya, jadi tadi tuh yang saya terangin kurang sempurna. Zaman saya potong karena umumnya orang dagang modalnya kurang senisab umumnya. Jadi dalam aturan haul orang dagang nih, ini rumus yang sesungguhnya ajarannya. Kita dagang, kapan wajib zakat kita? Maka agama menghitungnya apakah modalnya ada 1 nisab atau tidak, begitu. Bila mana modalnya tidak mencapai 1 nisab, kalau tadi 1 nisab 104 juta ya, modalnya di bawah itu 10 juta, dagangnya si balon. Tahu balon nggak? Yang bunyi totet, 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 balon dagangnya. Begitu. Modalnya 10 juta, maka kita tanggal wajib zakatnya tanggal grand opening. Ingetin tuh. Kalau modalnya tidak mencapai 1 nisab, maka tanggal wajib zakatnya mengikuti buka dagang. Mengikuti buka dagang. Kapan bukanya? 4 September. Itulah yang tadi kita terangin. Karena modalnya kurang 1 nisab. Bila modalnya 1 nisab, maka menghitung tanggal haulnya saat niat berdagang. Niat berdagang. Nih modal 1 miliar. Berarti ada senisab nggak tuh? Ada, begitu. Bahkan lebih, begitu. Maka kita niat dagang sekarang nih, belanja dulu, ngumpulin barang, beli rak, beli ini, menata ini, bupet apa. Rencana bukanya Januari, grand openingnya. Ada juga rencana bukanya 22 Oktober saat turun Mulyono. Begitu. Ada ya, begitu. Dagangnya ini baru September. Maka karena modalnya 1 nisab ke atas, bukan grand opening, niat dagang 4. Bukan 22 Oktober, begitu. Begitu caranya. Nah, timbul pertanyaan lanjutan. Kata abah kita ini, bagaimana modal 1 miliar dagang tuh tahun depan? Udah setahun. Hitung. Dagang si rugi. Ternyata duit tinggal 800. Zakat apa enggak? Kan begitu pertanyaannya. Kan minus dagang nih. Ditanya lagi, itu duit ada senisab enggak? Hah? Ada.
bahkan zakat. Zakat. Begitu. Zakat. Insya Allah kalau diputar dengan benar bisnisnya, niatnya benar, insya Allah Allah kasih jalan yang benar. Begitu. Kecuali ditipu orang, jangan ditanya kalau ditipu orang. Suruh investasi bodong, tenda biru. Begitu. Itu menikah kalau tenda biru. Jadi saudara, kalau kemudian kita duitnya ada di senisab, ya zakat kita. Kalau ada satu nisab, kurang lebih begitu. Kecuali harta itu udah dipakai. Kalau yang dipakai nggak kena zakat. Apa tuh dipakai? Kita umpamanya dagang nih setahunnya Januari dah. Artinya mulainya Januari 2024 ya, 24 berarti ya. Berarti kita zakatnya Januari 2025. Sekarang nih duit udah ada 5 miliar umpamanya. Ada berapa begitu. Intinya lebih dari sini sobda intinya. Anggap deh ada sekarang ini 2 miliar. Cuman anak kita nangis minta beli rumah. Kita beliin rumah. Begitu. Anak kita yang atunya minta beli mobil. Buat beli mobil, pas 1 Januari duit itu tinggal 200 juta umpama, ya 200 juta itu yang kita zakati. Itu mobil ya kagak pakai, itu rumah ya kagak pakai, buat pakai. Nah, kecuali bisnisnya properti jual beli, lah itu mau dihitung kan, jual beli rumah dia. Emang dagangnya rumah, maka dihitung. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Jujur. Udzur tuh gimana maksudnya? Tetangga kita posisi sakit nih. Iya. Sudah kritis. Posisi kita sudah siap-siap untuk berangkat sholat Jumat. Iya. Udzur betul. Enggak usah sholat Jumat kalau begitu, Pak. Ganti dohor betul. Justru kalau sholat Jumat kita dosa. Selamatin dia. Karena sholat Jumat minggu depan masih ketemu. Tapi kalau nyawa dia lewat minggu depan almarhum dia. Begitu. Tolongin dia dulu. Iya, sama-sama cakap. Wallahu a'lam. Sudah ya. Baik. Wa sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.